Tapi wak dulu lah dari awal udah. Nah, ya untuk para dosen, para alumni dan semua yang ada di dalam isi Padang Panjang, sekiranya tersinggung dengan konten saya yang mungkin pembicaraan ini nggak pantas dari seorang Mak Kati, tapi berada di konten saya. Halo beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifah, dan di sebelah saya ada Kakanda Armen Aki di Mulifah Channel. Jadi kita ngobrol-ngobrol terkait konten yang sebelumnya yang sempat viral di lembaga kampus ISI atau ASKI. Assalamualaikum Daman. Salam, Bang. Jadi sempat ribut petang tuh masalah. Menurut Kanda konten waktu apa sih unsurnya gitu? Gitu. Selamat sore menjelang buka puasa. Sebelum menurut Dapan adalah orang yang selalu informatif di dalam channel itu, Mulifah Channel. Mungkin bukan Ambo tidak menganggap Dapan YouTuber, tetapi lebih pada orang yang selalu concern dalam menginformasikan berbagai hal tentang bagaimana ranah Minang, apakah objek wisata, apakah sejarah-sejarah tentang baik itu daerah sampai budaya gitu. Nah, itu Dapan sangat informatif gitu. Udah persoalan konteks sampai akhirnya tuh. Akhirnya terjebak. Bukan terjebak ya? Bukan terjebak. Justru pertemuan Dapan awal dengan Makati tapi sebelum Jawa, tapi Ambo bisa mengatakan bahwa Mulifah Channel itu karena saking informatifnya, tentu manfaatnya banyak untuk orang gitu. Terutama pada insan-insan yang berkaitan dengan kebudayaan atau insan-insan kesenian gitu yang memang penting informasi itu gitu. Dengan adanya liputan yang tentang Makati itu kan semua orang akhirnya terbelalak kan. Semua orang paham dan tahu gitu seperti apa gitu. Akhirnya banyak hal kan, pendapat-pendapat gitu, dari hal yang positif, negatif dan sebagai lah. Sampai dulu buat konten baru. Akhirnya buat konten baru tuh liputan gitu. Nanti itu dampaknya. Berarti Dapan sangat mampu kan. Mulifah Channel itu sangat terbuka gitu dalam konteks gitu, meliput itu tidak ada yang disembunyikan gitu. Bertanya ke Dapan gitu, kapan ya saat pertemuan dengan Makati gitu. Nah, itu kan memang misterinya. Banyaknya yang bertanya kayak gitu. Kok ada Makati, disangkanya kita ngebayar Makati datang, ya kan? Jadi Makati itu ada acara di Jakarta, dia nginap di salah satu hotel di Rawamangun. Nah, kita kan punya kantor itu yang diwadahi Wow Development. Kebetulan ada lokal content wisdom dan memanggil Mak Kati. Jadi Mak Kati itu latar belakangnya awak ndak tahu. Setelahnya datangkan Mak Kati, barulah awak baca, oh ini Mak Kati. Jadi awak ndak tahu siapa Mak Kati sebelumnya. Nggak tahu pas di situ tuh. Jadi ada tiga episode wawancara tuh, ada 20 menit lebih. Jadi awak bagi 3. Nah, yang ketiga tuh awak lah mulai menutup sesi wawancara aku di menit 7. Di sesi ketiga aku di menit 7 lah mulai tutup. Ternyata ada sebuah informasi yang penting banget ingin sampaikan kayaknya gitu. Dan itulah yang menyebut isi ASKI gitu ya kan? Gitu. Terus awak bertanya setelah tutup kamera, apa kau ndak aku mak ditayangkan coba? Nggak ada tayangkan lah. Sabalunya lah ada. Oke. Iya, dan itu penontonnya lah 695.000. Dan awak merasa aman lo kan? Nggak ada kok sabalunya. Iya. Kan gitu. Awak merasa aman. Nah, jadi ya udah awak tayang, ternyata dan awak buat judulnya pun ini ke pendapat Mak Kati awalnya kan tentang perusak tentang perusak lah kan. Ya, sebab kalau ndak awak buat itu awak merasa ini
isi harus tahu. Iya. Apa yang dikatakan Mak Kati itu menurut maksud awak? Jadi itu tuh kawan-kawan Sivitas Akademika, Sivitas semualah kawan-kawan, baik itu alumni yang kemudian pergi para sahabat, tenaga pengajar pun, dosen-dosen yang ada di isi Padang Panjang. Jadi informasi Dafan tuh akhirnya membuat awak mengerti gitu siapa Kati sebenarnya gitu. Gitu. Iya, Jadi itu sebuah informasi yang awak tangkap. Dan kemudian ada kawan-kawan tuh Patang tuh sempat tanya tuh, tolong ditanyakan ke Mulifa Channel klarifikasi. Itu klarifikasi yang seperti apa gitu. Itu sebenarnya tak perlu diklarifikasi gitu. Artinya Mulifa Channel memberikan informasi itu, ya kan? Kan untung tuh, syukur tuh dengan ada kejadian kok kita berlalak sama tuh awak selalu gitu. Jadi sebelumnya Mak Kati itu Allah banyak yang membuat konten-konten sarupo, dan konten itu tidak diberi judul mode awak, dan awak punya tegak tiwa aku harus tahu apa yang disampaikan Mak Kati. Ternyata ada yang buka channel banyak lah awak bisa awak kirimkan channel itu kan awak lagi tahu. Nah, kok enggak tahu isi apa yang dikatakan Mak Kati itu. Nah, yang di konten awak kok harus tahu. Oh iya harus. Awak itu kan jadi tiba-tiba enggak tahunya awak banyak banyak kecaman untuk awak tayang tuh memperburuk kondisi. Tapi kalau awak merasa pengen awak menghilangkan isi itu, tapi nanti akan menjadi polemik enggak akan tahu gitu. Itu tuh tadi tuh jawaban Dapan. Nah, kalau itu seputar informasi itu ya, kalau menurut Ambo kan seperti itu. Karena memang Ambo katakan dari awal-awal Dapan kok orang yang selalu menginformasikan berbagai hal tentang ranah Minang gitu, atau bukan ranah Minang saja gitu. Seperti apa konten-konten lain gitu ya. Jadi beliau bukan YouTuber, tapi memang kalau bagi Ambo tuh memang Dafan itu seorang yang selalu menginformasikan berbagai hal. Gitu Mulifa Channel itu fungsinya. Nah itu kan terjawab kan itu pertemuan itu. Jadi kini awak akan membedah itu gitu. Kini awak akan berdialog dengan Dafan gitu tentang seputar dia. Silakan Dafan mau minta pendapat Ambo tentang apa. Jadi Kanda kan selaku lulusan ASKI ya. ASKI Tembara kan. ASKI tahun 88 masuk lulus tuh 9 barat dan berarti termasuk orang yang merasa ada bertanggung jawab atasnya kan karena maka ingin sebelum konten itu ditayangkan awak memang ingin mencari Kanda gitu untuk penyeimbang. Sempat awak baru telepon-teleponan orang lah mengecam. Masih telepon-teleponan baru tetap awak tayangkan. Jadi awak ingin menanyakan apa sih yang dimaksud Mak Kati itu gitu. Dengan penghancur. Ada kalau semacam pandangan, ada beberapa pandangan. Misalkan mungkin saja apakah Mak Kati secara personal berdendam dengan institut atau lembaga kesenian yang ada di Padang Panjang itu gitu. Nah itu kan awak akan tak berantah. Memang persoalannya Ambo pun kurang mengenal dengan Mak Kati sebenarnya kan tak tahu. Iya sama. Dan siainya gitu dan tak tahu. Tetapi di dalam perkembangan boleh itu di YouTube itu kan ada yang memang dialog tentang adat istiadat yang berlaku dan tata cara gitu. Pertama itu opsi apa pemikiran itu mungkin sekarangnya punya apakah ada story yang lain gitu tentang dengan isi Padang Panjang itu sehingga keluarlah kata-kata itu gitu. Dan itu berbahaya juga kan dari zaman ASKI gitu katanya sampai kini gitu. Itulah penghancur perusak gitu. Nah, nilai-nilai itu gitu. Yang kedua mungkin saja Mak Kati itu Ambo gak curiga aja kadang Mak Kati itu sih di belakang sawana gitu. Jadi dilebar ya? Iya dilebar karena apa propaganda atau konspirasi apa yang Mak Kati gue gitu sehingga terjadi seperti itu. Institut itu tentulah mempunyai metode dan cara dan tak bisa dikutak-katik seperti Mak Kati. Bayangkan seorang Mak Kati yang notabene hanya otodidak, tetapi non akademis non akademis, tetapi
dengan gampang mengatur Institut Seni Indonesia Padang Panjang itu nggak mungkin. Itu kontrol-kontrol yang begitu nggak bisa dilakukan gitu. Karena itu punya standar sendiri si Padang Panjang itu yang secara ilmu pendidikan memang punya sistem dan metode sendiri yang tidak bisa diganggu gugat. Kami pun alumni tak bisa mengganggu gugat itu gitu. Mungkin menurut awak perkataan Mak Kati itu belum tahu antara kreasi dan tradisi. Berkemungkinan zaman ASKI Padang Panjang itu sudah berkembang cara pola pikir orang dalam berkarya gitu. Tapi tidak menghilangkan dasar-dasar tradisi itu, kekuatan-kekuatan tradisi itu. Dan tidak ada yang dilanggar gitu. Jadi aneh kan. Institusi kesenian itu mencetak para seniman-seniman hebat nanti yang berkembang secara pola pikir yang hebat, yang dasar gitu. Nah, tentulah mengacu pada karya-karya itu memang harus yang memang luar biasa, bukan asal-asal gitu. Contohnya Pak Jawa, Pak Eri Mevri kan. Itu. Apa itu? Dairi ya. Dairi itu kan dasar itu berkarya. Nan Jombang akhirnya menjadi besar Nan Jombang itu. Begitu perjuangan itu. Di Padang Panjang itu gitu juga melahirkan kader-kader itu dari mahasiswa nanti yang besar menjadi alumni. Nanti akan menjadi hebat di luar situ karena mahasiswa itu kan tamat itu kan berada di luar lembaga tuh. Yang multi etnik yang dihadapinya gitu. Jadi secara sistem kekaryaan tentulah mereka mengacu kepada memang karya yang sebenar yang memang inovatif, berinovasi terus. Ya liar. Mungkin Mak Kati ini melihat pertunjukan dan rata-rata pelatih-pelatihnya keluaran dari ASKI atau ISI mungkin. Sampai ini berasumsi kayak gitu atau mungkin pernah beberapa kali ingin Majadisi ditolak. Itu dua tuh mungkin. Ini gini ya. Tentulah berbeda produk akademik dengan produk sanggar. Itu berbeda tuh. Berbeda dong. Akademik kan memang keilmuan. Bagaimana tata cara berkarya itu, struktur kayak mana gitu kan. Jelas tuh. Kalau orang sanggar kan memang belajar dan memang apa yang mesti dipelajarinya. Misalkan secara konteks ketradisian dan sebagainya. Secara keilmuan itu berbeda. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga sanggar-sanggar itu juga sekarang melahirkan karya-karya hebat juga. Nggak menutup kemungkinan. Sanggar pun ada benang merahnya. Oh iya, menutup kemungkinan. Ya mungkin saja kayak tadi tuh. Dulu kan ada tuh program semacam apa kayak apakah dosen luar biasa gitu ya. Program dosen luar biasa, orang tradisi yang kuat secara kokoh dalam persoalan konteksnya yang dikuasai ya, di perguruan tinggi itu didatangkan dulu tuh. Dan kemudian dosen-dosen itu magang, kemudian beberapa mahasiswa pun ikut situ terlibat. Itu memang ada dalam konteks memang belajar secara sesungguhnya tradisi itu yang disampaikan oleh dosen luar biasa itulah yang dianggap karena seniman tradisi itu. Tapi mungkin saja Mak Kati itu tidak kelop dengan isi Padang Panjang secara konteks itu, mungkin saja. Tapi bukan menutup kemungkinan isi Padang Panjang menutup kemungkinan untuk tentang Mak Kati, tidak mungkin. Cuma mungkin rasa ketersinggungan mungkin Mak Kati itu. Kalau menutup gitu, kampus seni itu selalu mengakomodir persoalan-persoalan tradisi gitu di lingkungan Sumatera Barat atau Tanah Minang itu. Berapa banyak seniman tradisi yang melahirkan dan memberikan kontribusi hebat dalam penciptaan karya tradisi itu dulunya gitu. Sekarang diakomodir bukan tak diakomodir oleh isi Padang Panjang. Dan kalaulah misalkan kalaulah isi zaman ASKI itu kecek Mak Kati itu tuh sampai isi kalau perusak dalam persoalan konteks tradisi, otomatis mungkin perguruan tinggi itu akan ditutup. Iya. Pasti kan? Dari dulu ditutup tuh. Logika. Tapi soal logika. Tapi kan itu tetap bergerak. Bahkan tadi kan tidak ada. Tidak ada yang disalahkan. Tidak ada yang salah. Ada beberapa pandang tuh mau tadi, apakah Mak Kati bersakit hati atau berdendam dengan isi Padang Panjang. Mungkin di era dari ASKI sampai isi Padang Panjang
atau mungkin juga Mak Kati mungkin tidak bisa berada di dalam wilayah itu gitu. Misalkan tak dapat kesempatan gitu tuh, misalkan seperti kayak jadi tenaga pengajar gitu. Syarat tentu harus ini syarat dia tenaga pengajar, dosen yang ada di situ tentu ada syarat-syarat gitu. Nggak bisa memaksakan diri dan mampu, nggak bisa seperti itu gitu. Nggak usah berpikir yang hal-hal buruk itu gitu. Kalau diajak dialog Makati kok kena masuk di gitu. Nggak ada masalah. Mantap ya. Ya, karena awak kini gini, budayawan itu dikatakan awak budayawan tentu kata-kata awak smooth, indah ya. Gila, ndak menyerang. Kata-kata awak menyejukkan hati. Orang minta pendapat tentang kawak, tentang bahar gitu. Itu tuh harus menyejukkan jiwa, hati awak gitu. Bukan menyalah-nyalahkan. Itu orang bijak, harus bijaksana itu. Jadi seakan-akan Mak Kati kok seperti benar surang gitu. Benar surang dan kayak kemengertiannya tentang lembaga juga kan itu berubah itu. Sebab mereka kan sebagai podcast. Ya, jadi orang podcast itu kan harus bersikap netral. Oh iya netral lah. Kayak Deddy Corbuzier pun banyak lembaga yang disambut kok di narasumbernya kan. Tapi itulah harus dicari penyeimbang. Dan gini lah banyak akhirnya konten tuh ya wak tutui hapus. Oh enggak, semestinya dihapus Bang. Itu biarkan saja. Karena kan maksudnya kan menginformasikan. Ya, informasi itu kan modern. Enggak batu saja informasikan yang salah diucapkan orang harus dipublis. Iya, sebabnya banyak konten-konten itu berseliweran di mama dan karena judulnya tidak langsung menuju lembaga tertentu, jadi awak luput. Ketika di awak kan awak merasa perlu diketahui oleh ASKI Indonesia. Kalau hapus itu konten 8 itu dihapus itu kan sayang. Karena daripada di sini jadi nggak usah dihapus. Nggak usah dengan dihapus. Karena akhirnya orang tahu kan gitu. Daripada nantinya mengecek banyak di belakang-belakang itu kan berbahaya juga. Timbul fitnah yang berbahaya gitu. Ya sudah biarkan orang tahu. Supaya apa yang disampaikan selama Mak Kati. Jadi orang bisa mengukur Mak Kati itu seperti apa gitu. Ambo cari itu kan dari yang masalah sabit tentang perusak itu kan di situ tuh kan dengan pongahnya tuh Mak Kati itu menyampaikan kecil iro mungkonya tuh kan. Mungkoi dengan iko hidung dengan bukan apa menyampaikan kayak merasa tampak mungkin dia punya modal ala mengecek model itu tampak pongah itu. Budayawan tidak membangun pongah tuh. Tidak membangun pongah. Budayawan kok harus anu. Itu tadi harus smooth yang menyampaikan itu. Pede sekali. Oh iya, ini pede sekali. Kemudian Pak Mak Kati kan bercerita tentang Ambo satu-satunya. Ada dah yang selalu diutus kamu pai ke sinan, pai ke situ gitu. Enggak seperti itu membahas kan. Kami itu alumni ASKI Padang Panjang, STSI dan isi Padang Panjang 8 lo tapak gua kan? Iya, rasanya keluar negeri. Iya, lah sekian paspor gua banyak paspor. Ambo pribadi seluruh negara lambo injak gitu. Berbicara tentang kesenimanan, karya. Bukan bicara lokal. Kini kurang bicara kan bangsa aku hebat ini kan. Dalam persoalan konteks berkebudayaan. Suruh buktikan ke Mak Kati apa karya yang telah dibuat atau gimana? Enggak disono deh. Terlepaslah dari Mak Kati itu karyanya itu salah, karya itu nak rancak atau rancak. Ini karya aku payah menilai, enggak ada bisa mengecek itu salah atau salah. Cuma karya aku yang ada di dalam itu unsur kesenian tapek dan tidak tapek saja sebenarnya. Pantas dan tak pantas gitu. Jadi kalau menyalahkan karya orang, pertama orang tak tahu proses orang tuh. Tapi kebesaran hati Mak Kati itu yang hilang menurut itu yang hilang gitu. Sehingganya menyatakan randai tari itu dirusak oleh isi Padang Panjang dari zaman ASKI Padang Panjang gitu. Ada di konten lain malah menyebut SMKI, UNP. Kan nggak ada SMKI, UNP akhirnya itu kan bahaya kan, tercemar nama institusi. Apa beliau punya modal untuk mengecek itu? Nah itu yang nggak ada alasan beralasan gitu. Mak Kati itu pertama dia kan. Sebenarnya kan bisa saja orang diam. Sialo Mak Kati itu ya biasa aja lah ngecek seorangnya ya. Tapi kan harus ditanggapi, institut harus menanggapi gitu kan. Karena
Ndak lo hilang tangan sebelah kalau mengakat itu ngecek, ndak ada ukuran. Awak kan nak mengukur tu, ndak level lo bicara dengan orang-orang seperti itu gitu. Yang merusak dan menjelekkan institut gitu. Apalagi kayak jelekkan SMKI, UNP kan jangan ndak usah lah kayak gitu Mak Kati. Justru Mak Kati itu yang paling hebat menurut Ambo harusnya gitu. Datang ke perguruan tinggi itu, kira-kira apa kontribusi yang bisa Ambo beri untuk perguruan tinggi itu? Kalau Ambo ahliko gitu. Ambo ingin berkontribusi, Ambo buku lo sana. Buku lo. Tuh, kita lanjut deh sana ya, sampai pun. Hah? Sudah dikat. Sebenarnya yang lebih jitu cara Mak Kati itu supaya maksudnya yang lebih jitu daripada menyampaikan hal-hal yang tidak menarik gitu. Lebih datangi institusi. Betul. Iya, datangi kira-kira apa yang bisa diberikan sebagai kontribusi Mak Kati terhadap seni dan budaya itu gitu di perguruan tinggi ya sadalanya itu apakah itu diisi panjang SMKI, UNP yang disebut-sebut kan oleh Mak Kati itu. Jadi artinya supaya sumbangkanlah diri awak yang mungkin merasa diri awak itu memang yang santai, yang non hebat tuh, sumbangkan beri pandang-pandang baik. Harus datang, tidak harus membuat pernyataan-pernyataan yang nanti keliru gitu. Keliru itu kan nanti penafsiran orang berbeda-beda. Kalau tahu lah tingkat emosional orang pun banyak gitu. Akibatnya gaduh. Betul. Kan tidak elok tu dong. Mak Kati kau dengan di usianya yang mungkin berapa usia Mak Kati? 65. Maksudnya ada perimbang itu menjadi 70. Oh iya, menjadi orang yang selalu memberi pemahaman hebat gitu. Mak Kati itu budayawan, kalau baca dengan seorang budayawan, ahli dalam adat istiadat dan pernah jadi dosen luar biasa dari beberapa kampus ya, kecuali isi ASKI, ya, gitu kan? UNP. Ini kan menarik tuh. Jadi bersinergi saja. Itu cara awak membangun. Apalagi anak tua-tua kan memang lalakat dalam cukup ilmu dalam konteksnya itu. Tentu taduh dalam bahasa itu. Siapa nak ambil pedoman lah, bekosan dari Mak Kati yang di usia yang tua itu tak taduh dalam pembicaraan. Itu pedoman yang mana kau ambil gitu, sikap-sikap itu. Itu yang sangat berbahaya bagi Anda kalau mengeluarkan statement itu. Apalagi secara konteks hukum Mak Kati bisa diperkarakan dalam konteks ujaran itu gitu. Dia konten apa? Oh enggak, kan menginformasikan. Mulipa Channel mengcover itu menginformasikan. Tetapi menurut Ambo enggak lo mungkin tuh institut atau para alumni akan memperkarakan itu. Enggak akan mungkin lah. Kan enggak seburuk itu lo pemikiran dong. Begitulah. Kan tak balik tuh. Dewasa lo yang ketek-ketek ada ketimbang Mak Kati kan. Ngeri kan. Mestinya yang tua-tua itu lebih mengayomi. Adalah ngomonglah anak-anak tuh. Jangan meracuni pikiran-pikiran gitu. Enggak boleh ya. Bagus lah berseliweran. Iya. Mungkin semacam propaganda. Gimana? Sakit hati kan bisa membuat semacam propaganda gitu. Akan mencari masa lah gitu. Supaya Mak Kati pun langgang bicaranya dengan semau-mau, suka-suka gitu. Itu kan enggak baik juga lah. Ayomilah orang, berilah pandangan, beri pemahaman, beri arahan biar orang paham sebenarnya ndaknya. Kalau merujuk dalam tadi kan persoalan yang Mak Kati baca, Mak Kati itu membacakan persoalan yang lakukan. Iya. Tidak merujuk kepada institusi. Institusi itu punya pola tersendiri bagaimana dalam pengembangan sumbang dua balik kemudian. Iya sebagainya gitu. Jadi awak tak usahlah mengkaji-kaji terbanyak. Pikirkan lagi. Hidup berbangsa itu yang lebih baik dipikirkan. Berbagai acara berbangsa yang hebat. Bayangnya multi etnik yang begitu hebatnya warna budaya dan warna suku di negeri yang begitu banyak. Mbak kini bisa menyatukan dengan hebat kekuatan budaya seluruh pelosok negeri itu gitu. Jadi awak tidak bicara lokal yang di sempit dalam pikiran awak. Akhirnya awak menggerutu gitu. Iya, menggerutu apa? Menggerutu timbul amarah. Kita jadi perpecahan. Oh iya, pecah Pak. Yang pro dan kontra. Itu bisa dianggap
bisa Mak Kati nanti bisa menciptakan itu, nanti perpecahan-perpecahan itu. Nah, maka tadi coba di usia yang segitu, paduhkanlah sekete, bu yang indah-indah saja lah. Jadi bisa rasa hormat pun anak-anak muda terhadap Mak Kati pun akan tetap berlanjut gitu. Terkak kini lah antipati orang banyak kan, apa orang ngomong tuh. Siko lah kancang-kancang tuh lah, pokoknya berseliuran lah bahasa tuh. Itu kan tidak baik aja dong. Ranah Minang itu tidak mengajarkan hal-hal yang buruk dalam tata bahasa, santun ya. Tapi kalau terbalik-balik dalam beberapa hari kan bawa pantau media sosial kan, mengguru itu tentang Mak Kati tuh. Iya. Nah, tapi yang bawa minta lah kawan-kawan gitu ya, kita kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berkaitan dengan yang selalu berkegiatan budaya, seniman atau pemerhati seni, jadikanlah itu sebagian. Memang berkemungkinan dibalik gini. Kalaulah salah mungkin Mak Kati itu ya dicebolawan kata-kata maingen. Tidak ada masalah. Yeah. Dibalik-balik saja. Ya, karena Mak Kati mungkin tidak mampu melakukan itu, awak harus mampu lakukan itu. Jadi perpecahan waktu tidak ada. Apalagi membahas tentang Minangkabau. Malu awak orang-orang lain gitu. Awak harus liput tuh tentang kebesaran Minangkabau yang hebat. Gitu. Liput ke institusi kesenian ASKI, STSI dan ASISI Padang Panjang itu dengan hebat. Karena kampus awak sayangi yang berdiri kokoh di ranah Minang. Gitu. Awak siap loh untuk meliput kehebatan isi ASKI itu. Dafan, ambo yakin Dafan sendiri meliput channel itu. Ngefan ke isi itu. Selalu menginformasikan. Karena nyonya bukan sembarang orang, nyonya masih keluarga seniman. Eri Mepri paman Bapak Dapan kok memang ahli lo dalam persoalan sile ya. Dan randai ya kan apa sile sile randai dia bukan orang sembarang lainnya. Dapan mama seni rupa Wan di kalau nanti SMK itu bagian seni rupanya dulu Padang Panjang Akria Wan Mama Belangan Arjulianto Sastro. Justru Dafan tuh sayang dengan isi Padang Panjang dan kampus-kampus lain dan SMKI gitu. Maka diliput dan informasikan, akhirnya awak tahu kan itu. Gitu. Iya sebenarnya kayak gitu emang niat awak tadi supaya ya kayak orang-orang semacam adik awak kan ada dulu di teater situ adanya. Itu. Itu Kendalmen. Ya kami dekat selalu gitu. Selalu dekat. Berdialog tentang bagaimana informasi budaya itu. Inyo bangga dengan ranah Minang, Inyo bangga dengan kekuatan budaya Minangkabau itu yang diekspos terus ya. Bukan jadi YouTuber gitu. Itu yang diinformasikan. Ambo yakin itu Dafan bisa bersanding nanti bisa memberikan pencerahan-pencerahan itu. Informasi-informasi tentang pencerahan itu. Kemudian itu. Berbalik awak tadi dengan Mak Kati gitu. Sebaiknya Mak Kati membuat klarifikasi saja. Nggak Allah hina awak minta maaf tuh. Sungguh pun awak tuh. Gitu. Nggak hina awak minta maaf tuh. Tapi awak dulu lah dari awak lu nak. Ya untuk para dosen, para alumni dan semua yang ada di dalam isi Padang Panjang sekiranya tersinggung dengan konten saya yang mungkin pembicaraan ini nggak pantas dari seorang Mak Kati tapi berada di konten saya. Nah itu secara pribadi karena awak minta maaf karena itu awak mencermin ke konten-konten ala hado sabalun awak anggap itu biasa gitu. Jadi awak minta maaf kalau sehingga menyinggung. Nah jadi maka awak sabalun konten itu ditayangkan awak lah ingin mencari konten penyeimbang itu dengan berbicara Anda Armen itu. Berarti kan rancak tuh niat Dapan tuh dia mandoli minta maaf gitu. Mudah-mudahannya dengan Dapan minta maaf kok Mak Kati ikut gitu. Ikutlah menyampaikan semacam klarifikasi itu. Biar orang sudah tahu tidak ada silang-silang pendapat. Tidak ada silang sengketa awak dan ujaran-ujaran kebencian itu tidak usah dibumbuin. Jujur awak tidak ada ingin menyinggung, cuman menginformasikan apa mungkin Mak Kati kok punya logika tersendiri gitu. Maka awak publis dengan judul yang batu-batu
tembak dua balik. Biar tak baca. Iya, biar tak baca, sebab banyak konten-konten sebelumnya yang dengan judul-judul yang lain-lain, Oh, iya. itulah menyinggung itu gitu. Tapi karena judulnya bukan itu, jadi luput. Nah, di konten awak lah yang betul-betul pakai judul itu. Iya. Dengan makasih waktu bagi informasi. Iya. Ternyata begini yang berseliweran gitu. Nah, itu. Jadi awak minta maaf sebagai awak yang punya konten di Mulifa Channel dan disaksikan oleh Kanda Almen yang juga alumni dari ASKI Kanda. Ya, itu. Terima kasih Dapan yang telah itu menyampaikan sedikit klarifikasi itu. Tapi Ambo pribadi memang sangat mendukung Dapan dalam konteks itu, menyiarkan supaya awak bisa membaca sebenarnya seperti apa sebenarnya kejadian itu. Iya. Daripada di belakang kan menggumam Makati gitu, heboh di belakang menjadi fitnah, berbahaya. Jadi menurut Kanda saran untuk Mulifa Channel untuk ke depan? Mulifa Channel itu boleh tuh nanti menginformasikan tentang bagaimana jalannya metode atau sistem daripada pendidikan di Padang Panjang itu. Bakal bawa orang Minang, kampus tua banggakan, berdiri hebat di ranah Minang itu. Bahkan kalau nggak salah tuh perguruan tinggi lain, ada salah satu perguruan tinggi lain itu MOU pun di Padang Panjang, ke Padang Panjang, ke isi Padang Panjang gitu. Tenaga pengajarnya itu yang memang baik-baik, bagus-bagus. Tentang itu bagaimana analisa mereka nggak bisa kita kecilkan gitu. Kemudian peran kampus itu sangat besar menjadikan para seniman-seniman ranah Minang yang kini bertebar gitu ya di seluruh penjuru negeri itu hasil dari kampus itu. Ambo pribadi pun menjadi besar, berlevel, berkelas-kelas di mana-mana, hasil dari itu. Kampus itu zaman ASKI lah. Kampus itu yang mencetak Ambo gitu. Dan Ambo sangat berterima kasih kepada para tenaga pengajar dan kampus itu sendiri yang membesarkan Ambo. Lahirlah seorang Ambo itu. Dan kan kampus itu kata awak yang cuma berteman dengan orang-orang yang di kampus ini besar loh. Tapi pandang-pandangan kan? Iya, tapi pandang-pandangan. Nah, kan menarik tuh. Kampus itu. Nah, itu. Dan silakan saja kawan-kawan itu yang tadi yang heboh, yang mungkin yang di media sosial. Tetapi lebih baik cari langkahnya. Kira-kira langkah yang tepat itu apa? Apakah Makati harus buat klarifikasi? Tapi menurutmu Makati harus buat klarifikasi. Nah, sebenarnya kalau ranah-ranah yang lain pasti banyak akan ditempuh. Mungkin saja gitu. Kawan-kawan, karena para alumni pun juga agak seketik agak bangka loh hatinya gitu, dalam mendengar itu. Semacam penghinaan itu terhadap institusi yang membesarkan mereka gitu. Takutnya kan nanti orang antipati terhadap isi Padang Panjang itu gitu. Antipati kan, oh ternyata isi jadi kan diciptakan itu omongan itu dibalik, sementara kejadian sebenarnya tidak begitu gitu. Kampus itu tetap bermartabat, tetap melahirkan orang-orang besar di situ. Kalaupun persaingan itu, kita tahu lah ketidaksukaan orang terhadap kampus itu, orang yang di luar sistem lembaga itu, pasti ada lah, itu pasti saja ada. Tetapi kan tidak serta merta kita bisa menghujat itu kampus. Jadi ciptakanlah ketenangan. Minangkabau itu ranah Minang itu tak perlu lah dipleset-plesetkan juga lah dengan berita-berita yang enggak ucapan-ucapan yang enggak harus bela. Orang ini bicara tentang bangsa, bukan bicara tentang itu lagi, bicara bangsa yang lebih hebat gitu. Jadi kadang-kadang terciptanya keburukan itu dari dalam sendiri. Oh iya, awak ingin itu kan, awak selalu gembar-gemborkan Minang tuh hebat Minang, sampai orang dari dalam sendiri Minang ke Minang aja, tapi ini pakai bahasa awak gitu. Ini menyerang awak tapi pakai bahasa awak. Mengatai Minang sendiri kan itu. Kayak anu tuh Pan. Randai itu di perkuliahan dari ASKI dulu saya sampai isi ini. Lah berbagai-bagai macam hal pengembang daripada mahasiswa yang kreasi. Mahasiswa harus dituntut kreatif. Bukan tidak kreatif, harus kreatif. Berbagai hal diciptakan itu. Jadi kan awak bangga dari hal yang kesederhanaan dibuat menjadi hal yang besar gitu. Nah, apakah awak harus tutup hal itu?
perguruan tinggi kesenian rata-rata di Republik itu tetap mencari manusia-manusia, mencetak manusia-manusia atau seniman-seniman yang kreatif, yang hebat. Nah itu tujuan. Jadi disadari, maka harus menyadari itu tuh. Sadari itu supaya tidak mudah Wak mengucapkan itu, kesalahan-kesalahan tuh, kata-kata yang tidak baik. Mungkin Makati lah mendengar selama mungkin atau membaca di media sosial lah heboh itu kan. Apa tindakan Makati gitu? Harus capek Makati. Biasa saja lah, tidak usah malu gitu. Pokoknya minta maaf itu tidak bagian dari kehinaan lah. Tidak hina. Jadi pembahasan Wak lah cukup ya, rasanya nak kena. Iya. Saran dari Kanda tentang pribadi kawak gitu. Ya dapat dengan Mulifa Channel gitu, tetap bergerak menginformasikan gitu, menginformasikan persoalan-persoalan kehebatan ranah Minang, kehebatan negeri gitu, kehebatan Perlu ya Kanda. ya budaya bangsa wajib diliput. Kemudian mungkin saja nanti suatu saat nanti dapat bisa meliput bagaimana sesungguhnya kegiatan belajar dan mengajar di Institut Seni Indonesia. Amin. Kalau bisa dapat bekerjasama menginformasikan itu. Siap. Supaya orang tahu sebenarnya, jadi tidak dianggap salah selama ada orang. Siap. Ya, bangun hal-hal positif saja. Ya, kalau tentang konten itu tidak juga ada memang supaya orang tahu gitu. Bukan menghasut kan enggak. Mulifa Channel bukan menghasut. Tetapi itu kan memang konten yang harus ditayangkan gitu. Tapi memang sisi-sisi positif karena menganggap beberapa channel dari orang-orang awak para youtuber gitu yang menganggap memang yang informatif itu ya Mulifa Channel gitu. Selalulah tarik saja pada ada mudah-mudahan terinformasikan kepada masyarakat Minangkabau dimanapun berada gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Kanda. Oke, terima kasih sanak sadonyo pembahasan awak Kanda Armen yang lebih dikenal dengan Armen Aki. Kebetulan lulusan dari ASKI Padang Panjang senior alumni ya. Jadi terima kasih untuk sadonyo Allah menonton. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dafan Mulifa dan Armen Aki selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.